mình đi hơn xin là đi hơn one one liu chín hoa tơ xin hoa sơn mình đi hơn xin là đi hơn one one liu chín hoa tơ xin hoa我要唱那一首歌，唱一首天上的歌，天上的雨，心里的忧伤，全都洒落。我要唱那一首歌，唱一首天上的歌，天上的雨，心里的忧伤，全都洒落，全都洒落，全都洒落。Itu ya, kita beri tepuk tangan luar biasa. Suara cicak bro itu ya. Luar biasa. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Gunawan. Oke. Terima kasih Pak Unggul. Terima kasih. Tuhan berkati ya. Oke Pak Bambang, silakan Pak Bambang perkenalkan teman-temannya yang mau saksi. Malam Pak Unggul. Malam. Pak Unggul. Ya, malam. Oh ya, sudah jelas. Malam ini Pak Unggul dari Insinyur Soekarno Chapter ya? Iya. Mungkin bisa perkenal ke teman-teman City Chapter Pak Unggul, silakan Pak. Ya, selamat malam. Perkenalkan nama saya Unggul. Saya dari Insinyur Soekarno Chapter. Umur saya 36 tahun ini. Saya domisili di Surabaya. Pekerjaan saya wira swasta juga, karyawan swasta juga saat ini. Istri 1, anak 2. Gitu. Saya dilanjut dengan kesaksian aja Pak Unggul, nggak masalah. Ya, pada malam hari ini saya diminta untuk bersaksi oleh Pak Bambang ya. Pak Bambang yang telepon saya waktu 1 hari sebelum libur itu, berarti Senin mungkin, Senin atau Selasa gitu, saya untuk disuruh bersaksi untuk mengisi pada malam hari ini. Jadi gini, mengenai tema yang diangkat pada malam hari ini itu kan memahami kasih Allah. Jadi mungkin setiap dari kita pasti sudah mengalami yang namanya kasih Allah, apalagi yang sudah tergabung di wadah FGB ya tentunya. Jadi singkat cerita, saya pada tahun 2020 kemarin saya mengalami yang namanya PHK. Saya ada juga karyawan swasta juga kan, jadi saya mengalami PHK tepatnya di tanggal 23 Juli 2020. Tanpa alasan yang jelas, tanpa istilahnya, tanpa saya punya kesalahan ya. Karena saya terus terang, saya bekerja di bidang investasi yang dimana saya pada saat itu, saya di PHK itu, saya memegang dana terbesar seluruh Indonesia pada saat itu. Jadi ya saya juga kaget, juga syok, tetapi saya terus terang, saya pada saat itu saya tidak bersungut-sungut karena saya memahami yang namanya ya kasih Allah ini ya terhadap kita semua. Tetapi saya sebagai manusia pada saat itu ya pasti bertanya-tanya, pasti ada rasa ketakutan itu pasti ada, kekhawatiran itu pasti ada. Apalagi saya masih umur segini, saya punya istri, punya anak, saya juga tentunya pasti punya cicilan dan lain sebagainya. Tetapi ya saya terus terang di wadah FGB ini banyak teman-teman yang
mengingatkan ya, memberikan masukan-masukan kepada saya pada saat itu. Ya intinya ya tetap dekat pada Tuhan, tetap jangan sampai putus di wadah FGB ini. Ya kita nanti pelan-pelan kita bantu doa. Nanti kita pasti tahu lah rencana-rencana Tuhan itu jauh lebih indah daripada yang kita ingini. Itu ternyata benar. Jadi singkat cerita, saya saat ini bekerja tetap di perusahaan investasi, tetapi di lain grup yang grupnya jauh lebih besar. Nah, singkat cerita, kemarin saya dapat info dari klien-klien saya yang lama itu, diinfo bahwa semua produk-produk yang ada di perusahaan saya bekerja yang lama itu semua akan dilunasi. Dalam arti apa? Misalnya katakanlah saya waktu itu ngeyel, saya di PHK, saya ngeyel, saya fight ke Jakarta dan lain sebagainya. Intinya saya kan minta tetap terus bekerja di perusahaan saya yang lama. Nah, hari-hari ini tentunya saya ya pasti khawatir kan, karena saya pada saat itu pegang dana paling besar seluruh Indonesia, dan hari-hari ini itu bukan karena ditarik oleh investornya, melainkan dilunasi oleh perusahaan yang bersangkutan. Lah, otomatis kalau dilunasi itu pasti omset saya turun drastis, turun 100%, otomatis saya juga tidak punya penghasilan. Misalnya saya tidak di PHK pada saat itu. Jadi saya sekarang berpikir memahami mengenai kasih Allah itu, Tuhan itu sungguh luar biasa atas kehidupan saya. Yang dimana awalnya itu permasalahan ini timbul, mungkin kan kita bertanya, kita punya kekhawatiran loh, kenapa kok boleh terjadi hal seperti ini? Padahal secara ekonomi, secara apapun tuh waktu itu yang saya dapatkan itu jauh-jauh luar biasa gede gitu loh. Pada saat saya bekerja di perusahaan yang lama, ternyata dengan adanya masalah yang timbul ini, itu membuat saya itu jauh lebih baik. Contohnya apa? Dari quality time ya, dari keluarga contoh. Saya lebih dekat sama anak-anak, sama istri yang mungkin saya dulu berangkat jam 7 pagi, pulang jam 9 malam. Saya sekarang berangkatnya jam 9, jam kantornya jam 9, pulang sudah jam 4. Gitu. Jadi saya banyak waktu untuk anak-anak. Secara penghasilan memang masih mungkin 3/4 dari penghasilan saya yang lama, tetapi saya sangat bersyukur karena apa? Tuhan izinkan permasalahan itu timbul pada saat itu menjadi satu proses pendewasaan buat saya, yang dimana sekarang ini baru seminggu terakhir ini saya mengerti maksud dan tujuan Tuhan menghadirkan masalah itu terhadap diri saya waktu tahun 2020. Ya ini misalnya nih, pada saat sekarang saya tetap ngeyel di perusahaan saya yang lama. Ya saya sekarang ya penghasilan saya 0. Dalam 1 bulan ke depan penghasilan saya akan 0. Jadi Tuhan sudah persiapkan tempat yang lebih baik, tempat yang lebih indah, supaya saya ini tetap bisa berkarya, tetap bisa menghidupi anak dan istri. Nah, jadi saya yakin bapak-bapak di sini mungkin ya pasti lebih senior umurnya daripada saya. Bapak-bapak di sini juga pasti mengalami lebih memahami kasih Allah terhadap kita. Ya mungkin bagi bapak-bapak sekalian yang mungkin saat ini mengalami masalah apapun, mungkin tadi yang saya sedikit dengar mengenai Pak Bambang ya, mungkin istrinya lagi ada masalah kesehatan, tapi percaya Pak Bambang, setiap permasalahan yang timbul, yang kita alami, percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa, benar, atas hidup kita semua.
Nggak tahu apapun ya memang kita nggak tahu jawabannya, tetapi cepat atau lambat kita akan tahu jawabannya. Itu pasti yang terbaik. Itu yang pada malam hari ini yang saya bisa sharingkan. Semoga bisa membantu atau bisa memberikan jawaban bagi setiap dari bapak-bapak yang sekalian yang mengalami hal yang sama dengan saya. Sekian, terima kasih. Malam. Kita beri tepuk tangan luar biasa Pak Unggul. God bless you. Thank you. Oke, waduh luar biasa ini kesaksian sangat memberkati. Perkenalkan diri selanjutnya. Pak Miki. Ya, selamat malam, Pak Bambang. Malam, Pak. Malam, Pak Benat juga. Selamat malam semuanya, teman-teman. Saya berterima kasih banyak, jauh-jauh dari Jakarta, masih ada yang ingat saya, puji Tuhan. Berkati Pak Miki. Terima kasih, Pak Benat. Jadi, saya memperkenalkan diri dulu. Saya di Jakarta, tinggalnya di Kelapa Gading. Pekerjaan saya dealer mobil bekas. Kalau teman-teman Surabaya ada yang tahu mobil 777, itu teman-teman saya. Mobil 77 ya, di Kertajaya ya. Sama Das Auto itu teman saya. Nah, jadi sama yang kemarin, teman kita yang baru dipanggil Tuhan, Pak Untoro ya, juga itu teman saya. Dealer mobil juga dari Jogja ya, kalau nggak salah ya. Jadi kita semua saling kenal. Puji Tuhan sekali, dan saya juga sangat diberkati oleh kesaksian Pak Unggul. Tadi luar biasa memang untuk memahami kasih Allah itu, memang kita perlu intens dengan Tuhan. Saya juga baru-baru ini, saya juga baru usaha buka restoran, ya walaupun masih baru prosesnya, memang saya masih harus menombok untuk karyawan kos, tapi saya percaya Tuhan punya maksud dan rencana. Dan saya istri 1, anak 2, gereja di GPD Bethlehem, usia saya 43. Saya di Full Gospel sudah bergabung 10 tahun di Jakarta, Kelapa Gading terutama. Ya, saya sehari-hari, hampir tiap hari saya di kantor, ya. Jadi saya melihat bahwa saya punya marketing di kantor saya, tapi yang saya lebih layanin tamu-tamu saya sendiri, gitu ya. Saya sendiri yang melayani, walaupun ada marketing, saya sendiri. Selagi saya ada di kantor, saya sendiri. Kenapa, bapak-bapak? Karena saya ingin berinteraksi dengan mereka, ya. Mungkin ya puji Tuhan, tamu-tamu yang saya layanin mungkin kebanyakan bukan anak Tuhan, ya. Jadi bukan anak Tuhan, dan mereka saya layanin dengan baik. Dan puji Tuhan, bapak-bapak, klien-klien saya, tamu-tamu saya, sampai hari ini saya masih berhubungan, saya menjadikan mereka sahabat saya. Saya menjadikan mereka teman saya. Dan saya juga di kantor saya siapin majalah Voice, ya. Jadi mau agama apapun, mau orang apapun, kalau dia sudah transaksi dengan saya, artinya saya udah kenal ya sama orang itu, saya kasih majalah Voice. Saya bilang, Pak, kalau Bapak suka, Bapak simpan ini majalah Voice, tapi kalau Bapak nggak suka, Bapak buang saja di tong sampah, saya bilang, ya kan? Nah, puji Tuhan, Bapak-Bapak, banyak orang yang saya kasih majalah Voice, ketika dia balik ke saya lagi, dia minta. Padahal dia agama sepupu. Dia bilang, kesaksian ini luar biasa. Saya bilang itu orang-orang yang telah dijamah oleh Tuhan saya bilang gitu ya. Wow, dia bilang luar biasa. Tuhan kamu Bos Miki, dia bilang gitu kan. Nah, saya suka baca pengalaman orang-orang yang telah dijamah Tuhan gitu ya. Jadi bagaimana ya puji Tuhan Bapak-bapak. Jadi gini. Dalam kita saya gini loh, Bapak-bapak. Saya ngelihat ya bahwa banyak dari kita, anak-anak Tuhan, ketika kita di gereja dan ketika kita berbisnis itu berbeda loh. Maksudnya begini, kalau kita melayani di gereja, kita baik banget, seperti orang benar gitu ya, seperti orang baik-baik. Tetapi ketika di bisnis kita, sorry ya, maaf ya, kita punya tanduk.
ketika di bisnis kita hutang nggak bayar, bahkan kita nipu orang, bahkan kita bisnis kita curang gitu ya. Jadi saya ngelihat, wah Tuhan, berikan saya hikmat Tuhan, supaya kita sebagai pebisnismen, apalagi kita sudah bergabung di FGB MFA ini, bagaimana kita dituntut untuk kita tidak hanya bisa menjadi terang di dalam saja, tapi kita bisa menjadi terang di luar banyak orang yang tidak tahu siapa itu Tuhan. Bagi apa yang telah kita rasakan, bagaimana kita sudah memahami kasih Tuhan, ketika orang lain melihat kita, orang lain bisa tahu, oh, dia anak Tuhan, gitu loh. Dia memang berbeda, gitu ya. Jadi ada beberapa tamu waktu dia menjual mobilnya sama saya, dia nangis sama saya sambil saya cerita-cerita suami istri, dan saya berdoa buat mereka di kantor saya, dia nangis. Dia nangisnya lumayan kenceng. Saya cuma bilang, Pak, Ibu, ada yang salah dengan perkataan doa saya, sembahyang saya bilang, tidak Pak Miki. Saya nggak tahu Pak Miki. Pak Miki berdoa buat kami, saya merinding Pak. Saya keluar air mata. Wah, saya bilang, terima kasih Tuhan. Saya bilang, yang saya doain ini adalah Tuhan Yesus yang Tuhan yang sesungguhnya, saya bilang gitu. Jadi teman-teman, kita bersyukur ada di wadah FGB MFA ini. Kenapa? Memang kita ini ladang pelayanan kita ini memang di marketplace. Marketplace itu bicara memang ladang luas ya, seperti besarnya di lautan. Banyak orang-orang yang sebenarnya memang membutuhkan kasih Tuhan, ya. Bagaimana mereka bisa tahu kasih Tuhan kalau kita yang tidak bisa mengimplementasinya? Bagaimana kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai FGB MF, FI, ketika kita berbisnis tidak jujur, ketika kita berbisnis culas, bagaimana mereka bisa mengenal Tuhan melalui hidup kita? Itu nggak mungkin kalau saya rasa. Gitu. Jadi makanya Bapak-bapak, saya bersyukur banget bergabung di FGB MFI sudah 10 tahun, dari umur saya 30-an sampai kepala 4, dan saya tidak ada merasa bosan dan jenuh di pelayanan ini. Pelayanan ini luar biasa, dan di daerah kami, saya kebetulan saya juga menjabat RD, dan hampir seminggu berapa kali kita ada Zoom seperti ini. Gitu. Saya tadi masuknya agak agak telat dulu karena saya baru pulang pergi jalan-jalan sama keluarga. Jadi saya matiin video dulu. Nah, tapi saya bersyukur sekali Bapak-bapak, hari ini saya boleh diundang oleh Pak Bambang juga semua teman-teman, dan kiranya apa yang menjadi kesaksian saya bisa memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Oke, luar biasa. Tepuk tangan Kak Miki. Jempol, luar biasa. Berkati ini. Oke. Untuk teman-teman yang baru, ini ada Pak Dirgo Wiloso. Silakan perkenalkan diri Pak Dirgo. Di-unmute Pak. Dari mana? Selamat malam Pak Dirgo, itu presiden chapternya Rungkut kalau nggak salah itu. Iya betul, selamat malam, shalom semuanya. Saya dari Rungkut chapter. Ya. Saya bergabung supaya wawasannya semakin baiklah. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dirgo. Selamat bergabung di acara Zoom Meeting City Chapter. Oke, untuk selanjutnya ada Pak Ferry Susanto. Silakan Pak, videonya dibuka biar kenalan nih Pak. Pak Ferry, bisa tolong Pak Ferry? Nah, videonya Iya. tolong Pak. Pak, ini saya masih kumus-kumus Pak. Belum, barusan datang nih. Masih kumus-kumus. Tadi barusan datang. Silakan pertanyaan diri Pak. Dari mana? Masih mana? Masih kumus-kumus ini Pak. Nanti lain kali Pak Jai saya keluar. Oke. Ikuti terus ya Pak Ferry ya. Terima kasih ya. Oke, puji Tuhan. Pak Rifan Setiono, ini kita sambut Pak Rifan. Silakan Pak Rifan. Tolong videonya Pak. Pak Rifan, bisa perkenalkan diri Pak Rifan?
Oh, oke. Ya, kalau gitu nggak ada. Ya, ini. Ini Pak Rifan, silakan Pak. Perkenalkan diri Pak. Kalau bisa videonya Pak. Ya, saya Pak Rifan. Temannya Pak Alex sama Pak Hendro, Dr. Hendro dari City Chapter. Halo. Iya. Oke, makasih Pak Rifan. Selamat bergabung. Ya. Tolong disapa Pak Hendro. Pak Hendro, disapa. Pak Rifan, toko emas Pucang. Pak Hendro, aja. Itu kayak caranya. Pak, malam Pak Hendro, dokter. Dokter malam, dokter. Pak Alex aja, Pak Alex. Malam, Pak. Oke, selamat bergabung Pak Rifan ya. Jangan bosan ya, diundang terus di City Chapter kalau gitu. Ikut gabung ya. Diundang di grup, Pak. Diundang di grup. Oke. Belum diketik ya. Iya, Dok. Ya, kalau gitu nomor teleponnya Pak Rifan kalau bisa diketik sini biar dimasukkan sama Pak Santoso presiden saya ini. Oh, Pak Hendro tahu. Ini saya ngetik di sini, gimana nggak tahu caranya. Oke. Pak Hendro ya, nanti kasih ya. Sekarang. Oke, mantap sudah. Yuk, biar kita terus bergabung ya. Ya, terima kasih Pak Alim. Terima kasih. Terima kasih Pak Rifan. Ya, luar biasa. Malam ini kita akan dilayani oleh teman ini, Pak Dr. Gigi Iwan. Perkenalkan diri dulu Pak Iwan. Pak Iwan ini chapter dari Ternate, tapi bakal chapter Pak, nggak jadi Pak. Ya, nama saya Iwan, jadi saya cukup pendek, cukup singkat. Ya, dulu saya kenalan sama Pak Halim ini di Ternate tahun 94, sudah lama ya. Ya, kebetulan waktu itu saya tugas PNS di Ternate dan kembali ke Jakarta tahun 99. Karena kerusuhan di Ternate, saya pulang ke Jakarta itu ya. Saya punya istri 1, anak 3, 2 lahir di Ternate. Ya, di Ternate saya lumayan lama, 7 tahun di sana, tugas PNS di sana. Nah, mungkin itu saya. Oke, makasih Pak Iwan. Selamat bergabung di City Chapter. Sekarang bergabung di City Chapter Pak Iwan nih. Dulu Ternate Pak bakal Ternate, tapi kerusuhan nggak jadi Pak. Kita sudah siap Pak, Oke. Oke, kita Pak Heli tuh, Pak Hendro bisa doa yuk untuk ini. Pak Indra aja, Pak Indra gantian Pak Indra, doa untuk firman Tuhan akan disampaikan Pak Iwan ya. Ya, diamin Pak. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Pada malam hari ini, Pak Iwan akan membawakan kabar indah dari firman-Mu, Tuhan. Berkatilah agar firman yang dibawakannya menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan di sini dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, waktu kami persilakan Pak Iwan. Kita beri tepuk tangan dulu. Haleluya. Luar biasa. Ya, saya coba sharing bagaimana memahami kasih Allah. Sebelumnya saya terima kasih buat Pak Halim, Pak Santoso yang memberi kesempatan untuk saya boleh sedikit sharing bagaimana kita memahami kasih Allah ya. Kita mungkin dalam sehari-hari kita selalu bangun hubungan ya, karena kita tadi dikatakan dari kesaksian Pak Untung atau Pak Miki bangun bisnis atau usaha segala macam selalu bangun hubungan. Tapi pertanyaannya begini, bisa nggak kita menjalin hubungan atau bergaul dengan seseorang jika kita mempunyai gambar yang tidak baik tentang orang tersebut? Kita berpikir orang tersebut jangan-jangan sewaktu-waktu dia bisa memberikan penghukuman atau membuat kita mengalami masalah kalau berhubungan dengan dia, atau dia mungkin bisa marah atau murka sama kita ya. Begitu juga kita kalau mau menjalin hubungan sama Tuhan, kalau kita tidak mungkin dapat bergaul karib dengan Tuhan atau membangun hubungan yang baik dengan Tuhan kalau mempunyai gambaran yang tidak baik atau gambaran yang salah tentang Tuhan atau mempunyai image yang tidak benar gitu loh. Karena selama ini kita terima tuh bahwa Tuhan tuh gambaran yang tidak baik, gambaran negatif, sehingga menimbulkan rasa takut
dan sehingga kita akan melakukan respon yang salah terhadap Tuhan dalam membangun hubungan karena image yang salah itu pula, ya. Seperti dalam satu bangunan ada bagian yang paling penting, salah satunya adalah fondasi. Nah, salah satu fondasi kehidupan yang sangat penting juga dalam memahami kasihnya Allah pada kita. Nah, untuk itu kita perlu dan sangat perlu mengenal sifat Allah yang sesungguhnya. Kalau kita tidak mengenal pribadi atau sifat Allah yang sesungguhnya, maka kita akan mengalami yang namanya sulit untuk berkomunikasi dengan Dia. Bagaimana kita bisa mengenal dengan baik, berhubungan dengan baik, kalau tidak ada rasa damai sejahtera, ada rasa kepercayaan yang membawa kita damai sejahtera itu. Tadi saya dengar kesaksian ada teman bahwa Tuhan mengizinkan saya mengalami ini, Tuhan mengizinkan mengalami kerugian, Tuhan mengizinkan mengalami masalah. Tapi saya lihat setelah tahu firman Tuhan, ternyata itu bukan dari Tuhan kalau menurut saya gitu loh. Ya, kita lihat dari Yohanes 10:10 bahwa firman Tuhan katakan begini, ya. Iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang, kata Tuhan Yesus, aku datang untuk memberinya dalam segala kelimpahan. Jadi kalau kita kehilangan, jadi iblis apa yang iblis curi? Segala sesuatu yang kita punya. Iblis akan curi apa yang kita punya. Apa yang kita punya? Oh, gua nggak punya apa-apa. Enggak. Segala sesuatu yang kita pasti punya, termasuk kesehatan. Kalau kita lengah dalam kesehatan, iblis akan curi. Kalau kita kita nggak bisa ngelola apa yang kita kerjakan, iblis akan curi. Mungkin tadi Pak Untung bilang bahwa aku nggak melakukan apa-apa. Nah, dalam hal itu, Untung bilang, aku dalam posisi yang benar di hadapan Tuhan. Makanya Roma 8 ayat 8 bilang, Tuhan dapat mengubah kondisi yang tidak baik, Tuhan ubah mendatangkan kebaikan. Nah, jadi bukan izin Tuhan. Tuhan selalu sifatnya adalah memberi. Dia datang untuk memberi, bukan mengambil. Itu karakternya Tuhan. Nah, oleh karena itu, kita harus tahu untuk memahami bagaimana sifat Allah sesungguhnya. Nah, kita lihat coba di Yohanes 3 ayat 16 bilang, firman Tuhan katakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Jadi kasih Allah diberikan begitu besar buat kita kepada orang yang percaya. Syaratnya ada satu, orang. Ya, bukan binatang, bukan tumbuhan. Tuhan bilang kalau dia orang, itu adalah sasaran tepat. Kita adalah orang-orang. Nah, Tuhan bilang, Tuhan tidak memberi paksaan. Kenapa? Tuhan memberikan free will buat kita. Mau menerima nggak kasih itu? Makanya keselamatan Tuhan berikan buat seluruh manusia. Tapi Tuhan bilang, Tuhan mau kita merespon. Orang percaya itu orang merespon apa yang Tuhan tawarkan. Jadi keselamatan sekali lagi adalah inisiatifnya dari Tuhan yang memberikan. Bukan usaha manusia, bukan usaha kita. Nah, dikatakan situ, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Kita tanya, hidup yang kekal itu apa sih? Seringkali ada yang belum mengerti, Bapak Ibu ada yang sudah mengerti, ada yang belum mengerti. Saya jelaskan sekali lagi di sini bahwa orang membayangkan hidup kekal itu nanti, kalau kita udah mati, kalau udah nanti bersama Tuhan. Ya, oke juga. Padahal yang namanya hidup kekal ada dua, hidup kekal di sorga atau hidup kekal di neraka. Tapi yang Tuhan mau katakan semua beroleh hidup yang kekal. Pertanyaannya apa hidup yang kekal? Kita lihat Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3 dikatakan begini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Jadi di dunia ini ada Allah yang benar dan Allah yang tidak benar. Makanya kita harus mengenal siapa Allah kita, memahami si Allah kita, siapa Allah kita. Dengan Yesus kita tahu, wah, dengan kita untuk mengenal Allah yang sesungguhnya, lihat Yesus. Ya, jadi Tuhan datang ke dunia ini tujuannya apa? Supaya kita mengenal Allah yang benar itu. Ya, bagaimana caranya kita mengenal? Lihat pribadi Allah itu melalui Yesus. Ya, karena Yesus adalah satu-satunya gambar atau wujud Allah yang hidup, yang sempurna yang kita bisa lihat. Nah,
Ingat apa yang telah Yesus lakukan selama di dunia ini. Contoh, perempuan yang berzina, berdasarkan hukum Taurat, dia harus dirajam sampai mati. Tapi Tuhan Yesus bilang, aku tidak akan menghukum engkau, pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi. Yesus selalu datang bukan untuk menghakimi, bukan untuk menghukum, tapi menyelamatkan orang yang terhilang, orang yang binasa. Jadi Yesus kemana-mana selalu melakukan perbuatan yang baik, menyebarkan, memberitakan kabar baik, kabar sukacita. Jadi kalau kita mengalami, sekali lagi, kalau kita mengalami hal-hal yang baik, itu kita udah pasti itu bukan dari Tuhan. Karena itu bukan sifat Allah yang sesungguhnya. Karena sekali lagi firman Tuhan katakan, aku datang untuk memberi. Dan memberinya dalam segala kelimpahan. Bahkan Tuhan bilang begini, Yeremia 29:11, ya, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ya, ini lihat, Tuhan berpikir gini, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai kita semua. Yang ada di City Chapter juga. Aku tahu pada semua yang ada di City Chapter ini, yang rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yang pertama bilang gini, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Nah, ya. Rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan, dan masa depan kita yang penuh harapan. Jadi sekali lagi kalau kita ada hal-hal yang buruk, kita tahu pasti dari si jahat. Nah, ya, lalu apa respon kita dengan kalau mengalami hal yang buruk? Firman Tuhan katakan di Yakobus 4:7, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Berarti iblis sedang berusaha, ya, untuk mengambil apa yang Tuhan berikan yang terbaik buat kita. Kalau kita lihat Kejadian 1:31 bilang begini, bahwa Tuhan waktu menciptakan semua yang ada di bumi ini, dikatakan sini bilang, semua sungguh amat sangat baik. Nggak ada yang tidak baik. Nah, dari situ kita tahu, wah, berarti Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk atas hidupku. Kalau ada hal yang buruk, kita harus tahu dari mana asalnya. Kalau kita tahu dari mana asalnya, kita bisa bertindak dengan firman Tuhan. Kenapa? Waktu kita lahir baru, waktu kita percaya, tadi bilang, barang siapa percaya, barang siapa dia tidak dihukum, tidak binasa, dengan katanya waktu kita percaya, dengan mulut mengaku, dengan hati percaya, kita diselamatkan. Firman Tuhan jelas katakan, saat itu juga firman Tuhan, kita adalah ciptaan yang baru. Maksudnya apa ciptaan yang baru? Tuhan sudah memindahkan kita dari gelap kepada terang. Jadi sangat jelas posisinya berbeda. Dulu kita dalam gelap, cara bisnisnya gelap, cara bisnisnya kotor. Sekarang kita udah berbeda. Kita udah nggak pantas, tempat kita bukan di situ. Sekarang Tuhan bilang di dalam terang itulah kita bermain. Kenapa? Di dalam terang kita memiliki semua yang namanya sifat dan karakter Allah. Dua roh itu yang ada di Galatia 5 ayat 22-23. Kasih. Yang pertama, kenapa kasih? Kasih itu adalah sifat Allah yang sesungguhnya. Allah adalah kasih. Baru muncul sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, kesetiaan, dan yang terakhir bilang penguasaan diri. Kenapa yang terakhir penguasaan diri? Itu bagian kita untuk bagaimana karunia itu bekerja dalam hidup kita. Ya. Nah, kita harus ngerti bagaimana seseorang sekali lagi bisa membangun hubungan dengan Allah kalau kita tidak mengenal Allah dengan baik. Mungkin kita bilang begini, bagaimana sih kita membangun hubungan sampai tingkatan mana? Dalam orang membangun hubungan, mengenal seseorang, ada tingkatannya. Kalau saya bilang, saya mengenal Jokowi. Yang pertanyaannya, Jokowi kenal saya enggak? Kan begitu. Ya. Nah, jangan-jangan pengenalan kita sama Tuhan, ya, hanya sebatas kita mengenal Tuhan. Tapi beda lagi. Pengenalan saya sama Jokowi, beda dengan ajudannya Jokowi mengenal Jokowi. Pasti saya akan jauh levelnya sama ajudannya. Dan pengenalan ajudan dengan Jokowi dengan si Gibran sama Jokowi beda lagi. Gibran bisa masuk kamar Jokowi, bisa ngelendot sama Jokowi. Makannya Jokowi bisa dicomot, bisa diambil karena dia anaknya. Dan pengenalan Gibran dengan Jokowi beda lagi istrinya sama Jokowi. Nah, Tuhan membayangkan, Tuhan menginginkan ujungnya bahwa waktu kita memahami dia, hubungan kita sama Tuhan itu seperti suami istri yang begitu intim dan begitu dekat. Ya, nah
Allah, Roma 5 ayat 8 bilang gini, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus mati ketika kita masih berdosa. Jadi kasih Allah ditunjukkan sama kita bukan karena kita berbuat baik. Waktu kita masih berdosa di Roma 5 ayat 8 bahwa ketika kita masih dalam dosa, tinggal dalam dosa, Allah sudah menunjukkan kasih-Nya. Nah, makanya Allah bilang, Allah datang, Allah yang suci, yang mulia datang menjamah, mendekati orang yang berdosa. Karena tidak mungkin kita orang berdosa untuk mengejar Allah. Nggak bisa. Ya, agama mengajarkan selalu begitu. Kamu kalau nggak melakukan ini, kamu nggak dapat perkenanan Tuhan. Kamu kalau nggak melakukan ini, kamu nggak diberkati. Enggak. Orang berdosa tidak bisa mengejar Tuhan. Harus yang mempunyai kedudukan yang tinggi, lebih mudah mendatangkan kita. Lebih mudah mana? Pak Halim datangi Jokowi, apa Jokowi datangi Pak Halim? Lebih gampang mana Pak Halim? Tentu lebih gampang Jokowi datangi Pak Halim. Nyarinya lebih gampang. Kalau Pak Halim datang ke Jokowi, banyak benteng-benteng hal-hal rintangan yang harus kita dengan tidak mudah datang menghampiri dia gitu. Demikian juga kita menghampiri Allah yang kudus sangat tidak mungkin. Kita orang berdosa, orang yang jatuh dalam benih, menerima benih dari si Adam untuk mendatangi Allah yang kudus tidak bisa. Makanya Allah, inisiatif Allah yang menghampiri manusia. Nah, waktu kita masih berdosa, Allah sekali lagi Allah yang mempunyai inisiatif untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ya, kalau Yesus yang begitu mulia rela mati bagi kita ketika kau masih berdosa, bagaimana dengan kita sekarang? Apakah kita masih memiliki kasih Allah dalam diri kita? Seharusnya iya. Kenapa? Firman Tuhan katakan begini, Roh Kristus waktu kita lahir baru, Roh Kristus menjadi satu dengan roh kita dan tinggal di dalam kita. Kalau Yesus tinggal di dalam kita, berarti semua karakter sifat Allah ada di dalam kita. Loh, kok belum muncul? Masih banyak hal-hal kebiasaan yang lama. Firman Tuhan katakan di Roma 12 ayat 2 bilang, berubahlah dengan pembaharuan akal budimu. Berubahlah mindsetmu, cara berpikirmu, cara berbisnismu, cara menghadapi klienmu. Kenapa? Supaya kita dapat bisa membedakan mana yang benar, mana yang kehendak Allah, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Ada tahapannya di situ bilang. Kita nggak bisa mengenal mana yang sempurna kalau kita nggak merubah mindset cara berpikir kita diselaraskan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Maka Tuhan bilang, mintalah roh hikmat, roh karunia, supaya kamu bisa tahu mana kehendak Allah, mana yang baik dan mana yang sempurna gitu loh. Nah, waktu kita naruh pengharapan kepada Tuhan, firman Tuhan katakan di Roma 5 ayat 5 katakan gini, pengharapan kepada Tuhan tidak mengecewakan. Kenapa? Karena kasih-Nya telah dicurahkan di dalam hati kita. Ya, kasih-Nya. Jadi Kristus ada di dalam hati kita. Roh Kudus telah dikaruniakan kepada kita. Mungkin ada koreksi sedikit. Kita nggak usah minta-minta lagi Roh Kudus untuk Tuhan curahkan. Enggak, dia ada di dalam diri kita. Tapi pertanyaannya bagaimana memanifestasikan, memunculkan itu yang di alam roh yang telah diberikan secara sempurna buat kita itu sekarang muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, hiduplah dalam firman-Nya, merenungkan firman, hidup dalam firman, itu yang suka nggak suka, mau nggak mau, firman itu yang akan mentransform kehidupan kita. Nah, dengan karakter kita akan berubah dengan Roma 12 ayat 2 tadi, dengan merubah cara berpikir kita itu. Ya, nah, Paulus ingin kita mengenal kasih Kristus itu. Coba ditampilkan di Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Di sini si Paulus ini ingin kita mengenal kasih Kristus seperti apa sih? Ya, Efesus 3 ayat 18 sampai 19 bilang begini. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan orang kudus dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah, kalau Paulus aja bilang, aku berdoa supaya kita bersama-sama segala orang kudus. Orang kudus itu siapa?
Orang kudus adalah orang-orang yang telah percaya Kristus, itu disebut orang kudus. Ya. Orang-orang kudus, orang-orang yang hidup yang sudah dipisahkan dari gelap kepada terang. Nah, orang seperti itu yang akan dapat memahami betapa lebar, dalam, tinggi, ya, dalamnya kasih Kristus itu bagi kita. Nah, dengan memahami kasih Allah itu, ya, yang akan merombak hubungan, maka akan merombak hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Lukas 9 ayat 54 bilang begini, ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk satu desa yang orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Di Lukas 9 ayat 53 bilang, waktu orang Samaria yang ada murid-murid Yesus diutus ke Samaria untuk mempersiapkan Paskah, ternyata orang Samaria tidak mau. Murid-muridnya bilang di ayat 54 begini, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka? Wow, ya. Jadi waktu ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita di sekitar kita, lalu kita merasakan luar biasa, bilang, apa perlu turunin api dari langit kayak murid-murid gitu, ya. Mungkin dalam bahasa sekarang bilang, waduh, kalau engkau punya iman sebiji sawi, kita bisa mindahkan gunung ke dalam laut. Ya, waktu kerusuhan tahun 99, anak-anak Tuhan bilang begini, mereka berdoa, waduh, di sana terjadi kerusuhan yang sangat hebat di Maluku. Apa kita berdoa tidak seperti itu, ya. Tuhan tidak menghukum. Sekali lagi, Tuhan tidak menghukum. Tuhan menghendaki satu orang pun tidak melainkan mereka boleh diselamatkan. Kita lihat di Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1 bilang begini, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Orang yang sudah percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada penghukuman dalam Kristus. Tapi lalu kita sering dengar, kalau begitu enak dong, kita bisa hidup sesuka-suka. Oh, nanti dulu, ya. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hubungan vertikal kita dengan Allah sudah beres. Jadi Allah memandang diri kita bukan diri, misalnya memandang Iwan bukan Iwan lagi, tapi Yesus yang ada di dalam Iwan. Ya. Jadi waktu kita melakukan pelanggaran segala macam, kita sedang membuka celah. Kita harus tahu, secara vertikal beres, tapi kita masih tinggal di bumi, di dunia ini. Ada hukum yang namanya hukum horizontal. Hukum sistem dunia yang ada. Hukum tabur tuai, gitu loh. Ya, contoh, kalau orang ngebut, melanggar lampu merah, ya tetap polisi tangkap, biarin dia, Tuhan ampuni aku, Tuhan tetap ampuni. Tapi ada hukum. Hukum tabur tuai, kamu ngelanggar, ya tetap ditilang, ditangkap, ya, ngebut, melanggar lampu merah bisa ditabrakan, menyolong, mencuri segala macam bisa melakukan penjahatan bisa dipenjara, gitu loh. Ya, jadi misalnya kalau dalam kehidupan sehari-hari bilang begini, waduh, kita makan seenaknya karena oleh biru-biru darah Yesus kita setelah udah disembuhkan, nanti dulu. Kalau kita makan sembarangan, makan tidak sehat, kita pasti menuai sakit penyakit. Ada hukum tabur tua. Jadi Tuhan mau kita bijaksana. Makanya Roma 12 ayat 2 bilang, berubahlah dengan pembaruan akal budimu. Ya, supaya kita tahu mana kehendak Allah. Mana yang berkenan, mana yang baik, mana yang berkenan, yang sempurna seperti Allah mau. Jadi kalau orang makan sembarangan, bisa kita lihat kolesterol tinggi, darah tinggi, sakit jantung. Ya, siapapun kalau kita tahu bahwa walaupun Allah menghendaki kita semua baik, tapi kalau kita tidak melakukan hukum Allah, tidak hukum Allah, sudah pasti kita akan menerima hukum tabur tuai. Dan tadi dibilang Roma 8:1, Allah sekali lagi tidak menghukum. Bukan Allah yang menghukum, tapi manusia, ya, manusia yang membuka celah sehingga penghukuman dari dunia ini, dari sistem dunia ini, gitu loh. Nah, makanya tadi dikatakan Yohanes 10 ayat 10 bilang bahwa
iblis datang untuk mencuri apa yang bisa dicuri? Mencuri apa yang bisa dicuri? Ya, apa yang kita punya, salah satu sakit penyakit. Kesehatan kita menjadi sakit. Ya, jadi itu karena akibat, bukan karena tindakan Allah. Nah, yang Allah mau? Allah mau kita hidup dalam kehidupan yang seperti Allah mau. So alive. Kehidupan yang di atas manusia rata-rata. Nah, Bapak Ibu mungkin sering tahu ya, udah ada 4 tingkatan kehidupan di dunia ini. Tingkatkan kehidupan tumbuh-tumbuhan, plant life. Yang kedua, animal life. Yang ketiga, ada tingkat kehidupan namanya human life, kehidupan manusia pada umumnya. Tapi kita nggak di situ. Orang yang percaya Kristus, orang yang mengalami Yesus, Tuhan mau seperti di Kejadian 1 ayat 31, kita hidup di soul life, kehidupannya Allah. Nah, kehidupannya sempurna seperti Allah yang sudah Allah sediakan. Nah, Efesus 1 ayat 3 dikatakan begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nah, tidak tersembunyi dari kita, ya, tapi disembunyikan dari iblis. Supaya apa? Supaya tidak dicuri. Itu keren kan Allah kita tuh ya. Tapi disediakan buat kita orang percaya. Jadi pengorbanan Yesus di kayu salib tidak hanya berhubungan dengan pengampunan dosa, tapi kita dipulihkan roh, jiwa, dan tubuh kita. Nah, apa yang telah Tuhan sediakan yaitu segala berkat rohani. Nah, semua akan termanifestasi nanti kalau cara berpikir kita, jiwa kita diselaraskan dengan yang di roh yang sempurna itu dan termanifestasi di tubuh. Nah, kemarin di Ambon, di Sumba, gempa yang nggak berhenti-berhenti ya sampai ribuan kali itu yang pasti bukan dari Tuhan, ya. Bukan dari Tuhan, ya. Tuhan tidak menghakimi bumi melalui bencana alam. Enggak. Berbagai tragedi, kejadian yang buruk itu adalah akibat pekerjaan musuh dengan cara mencuri itu. Itu akibat dosa, ya, bumi jadi tunduk terhadap pada kecemaran. Di Kejadian 6 dikatakan Allah melihat bahwa bumi itu rusak adanya. Padahal di Kejadian 1:31 Allah melihat segala sesuatu dijadikan sungguh amat baik. Jadi sampai dosa merajalela kita terjadi di zaman Nuh, bumi digoncang sampai intinya dan tempat-tempat yang dalam terbelah dan benua terbagi-bagi. Bumi nggak jadi stabil. Nah, sekarang kondisinya berbeda dengan awal penciptaan yang semula. Jadi sekali lagi sekarang gempa bumi, angin puting beliung, badai, kekeringan, banjir dan sebagainya itu tidak menggambarkan kehendak Allah. Karena Tuhan tidak pernah mengirimkan itu semua, gitu loh. Tuhan mengirimkan kita ke seluruh dunia untuk memberitakan kabar baik kepada semua manusia. Nah, Tuhan tidak mau menghancurkan manusia dengan melalui tragedi dan bencana itu. Enggak, itu bukan rencana Allah. Dan kita harus tahu bahwa bumi mengalami kerusakan, bumi mengalami hal yang tidak baik, sekali lagi itu akibat dosa, akibat manusia terjatuh dalam dosa. Ya. Nah, 2 Korintus 5 ayat 19 dikatakan begini, Allah datang sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Di 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya apa? Supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, sekali lagi, Tuhan tidak menghakimi bumi. Yohanes 5 ayat 22 dikatakan begini, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Ya, penghakiman ada pada Yesus. Nah, jadi dosa apa sih? Dosa apa yang membuat orang jadi binasa? Ternyata dosa yang binasa tuh
bukan perbuatan-perbuatan kedagingan. Dosa yang membuat orang binasa adalah Yohanes 12:48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Apa hakimnya? Yaitu firman yang kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi dosa yang membuat orang binasa itu apa? Dosa menolak Yesus. Karena Yesus sudah menawarkan pendamaian buat umat manusia. Orang yang nggak mau, jadi kita nggak bisa paksakan untuk orang untuk diselamatkan. Karena pendamaian sudah diberikan dan dinyatakan oleh Bapa di surga melalui Yesus itu. Manusia akan dihakimi oleh firman Tuhan di hari terakhir. Nah, Roma 2 ayat 5 dikatakan, apa yang menyebabkan orang tidak bisa diselamatkan? Roma 2 ayat 5 bilang, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi bukan bencana alam, bukanlah penghakiman. Bukan penghakiman Tuhan atas dosa, melainkan bagian dari sifat dosa itu sendiri. Ya, kecepatan nggak Bapak Ibu? Bapak-bapak, kecepatan nggak? Enggak ya. Nah, pewahyuan atau pemahaman tentang kasih Allah membuat kita tuh mengerti betapa berharga atau bernilainya kita, betapa kita dikasihi, dicintai oleh Dia. Ya, nah ini ada riset nih, betul apa nggak ada Dr. Hendro nih ya. Jadi ada satu penelitian oleh namanya Dr. Gail Kiransen, seorang peneliti metodologi penyembuhan pikiran dan tubuh. Jadi seorang profesor psikologi dan psikiater di Universitas Miami gitu ya. Dari penelitian selama 4 tahun penderita HIV/AIDS ya. Penelitian itu tentang penyembuhan yang didasari pada turunnya konsentrasi virus. Jumlah virus AIDS dalam satu sampel darah dalam peningkatan konsentrasi sel T pembantu. Nah, sel T itu pembantu adalah subgrup limfosit ya, yaitu tipe sel darah putih atau leukosit. Hasil aktif sel T CD4 plus yang memainkan peranan penting dalam sistem imun atau memperkuat sel-sel lain ya. Jika konsentrasi virus tinggi dengan adanya sel T pembantu, tubuh mampu melawan penyakit. Ia menemukan bahwa mereka yang tidak percaya Allah mencintai atau mengasihi mereka, maka mereka kehilangan sel T pembantu itu 3 kali lebih cepat. Nah, konsentrasi virus meningkat 3 kali lebih cepat. Ya. Kenapa? Itu kalau orang yang tidak percaya bahwa Allah mengasihi dia, meningkatkan stres yang sangat tinggi, sehingga ada kerusakan di sejumlah aliran kortisol. Yaitu padahal kortisol adalah hormon ini ada berfungsi untuk mengendalikan stres. Nah, betapa dahsyatnya firman Tuhan. Inilah kuncinya bahwa memang mengalami hal yang nature kita sebagai manusia adalah untuk dikasih Allah, untuk menerima kasihnya. Dari awal bahwa manusia itu adalah ciptaan yang seluruhnya menerima impartasi kasih dari Allah itu. Nah, karena apa? Waktu kita menerima kasih Allah melenyapkan ketakutan. Kasih Allah membuat kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Karena apa? Karena kita menghampiri Allah berdasarkan kebenaran dirinya Kristus yang ada di dalam diri kita. Dan posisi kita adalah apa sekarang? Waktu kita lahir baru, posisinya adalah sebagai anak. Nah, waktu kita tahu dikasihi, menghasilkan rasa percaya, rasa ketaatan. Nah, ketaatan membuahkan apa? Membuahkan mujizat keajaiban. Ketaatan bukan supaya atau karena takut penghukuman, bukan. Ketaatan membuahkan keajaiban mujizatnya. Waktu kita dikasihi, menghasilkan respon kita tuh mengerti, oh, aku tuh dikasihi sama Tuhan. Bukan karena kita mengasihi Tuhan, tapi karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Maka apa? Kita melakukan segala sesuatu atau pelayanan di City Chapter, baca Alkitab, berbisnis apa, bukan karena kita pengen supaya diberkati, tapi karena kita menerima kasih dari Allah, maka kita hidup sudah sepantasnya karakter Kristus itu muncul dalam setiap kehidupan kita. Jadi dalam menghadapi segala sesuatu, tadi yang di Yakobus 4:7 bilang,
waktu kita menghadapi hal-hal yang tidak baik, bilang firman Tuhan katakan, tunduklah kepada Allah. Maksudnya apa? Sadarilah bahwa diri kamu dikasihi. Lawanlah iblis. Nah, itu yang Tuhan bilang apa? Otoritas yang diberikan orang percaya. Jadi, kita tidak perlu lagi berusaha untuk diterima. Kenapa? Karena kita telah diterima waktu kita percaya sama Yesus. Nah, oleh karena itu, waktu kita dikasih, kita mampu membedakan apa yang dilandasi oleh ketakutan atau dilandasi kasih. Ini dari siapa nih? Oh, ini nggak dilandasi dengan kasih, aku tolak, aku nggak mau. Ya. Nah, waktu kita tuh dikasihi, kita akan mengalami apa? Mengalami namanya perubahan hidup. Dan waktu kita tuh dikasihi, orang akan berubah. Dan kalau orang dengan penghukuman berubah, penjara akan kosong. Nah, firman Tuhan katakan, orang akan berubah waktu mereka tahu dikasihi. Nah, yang paling saya senang ini, Allah, yang tadi Yeremia 29 sudah, Allah sedang memikirkan diri kita. Sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada pada aku mengenai Iwan. Ya, mengenai kita sebutin nama kita masing-masing. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan yang memberi masa depan kita penuh harapan. Kalau kita ketakutan, tidak membawa masa depan yang pengharapan, itu pasti bukan dari Tuhan. Nah, waktu kita tahu Tuhan memikirkan kita, ya, Dia memikirkan rancangan-rancangan apa buat kita. Dengan katanya, kita akan tahu strateginya untuk menghadapi hal-hal yang tidak baik. Karena Yesus datang, sekali lagi, bukan untuk menghancurkan nyawa, tetapi untuk menyelamatkan kita. Lukas 9 ayat 9, 56 itu. Nah, apa yang Tuhan pikirkan mengenai kita? Firman Tuhan katakan begini, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu, sebab Ia telah mengarunia aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Ya, Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan yang akan datang. Ya, di Lukas 4 ayat 18-19, bahwa kita nanti waktu menyadari Roh Kristus ada di dalam diri kita, kita melakukan bagian seperti Kristus kita bertindak. Bahkan firman Tuhan katakan, waktu Yesus tinggal di dalam diri kita, Yesus mengatakan, engkau akan melakukan 2 kali lebih dari apa yang aku lakukan. Nah, oleh karena itu firman Tuhan katakan, pikiran Kristus terfokus pada kesehatan, pada kesejahteraan kita. Dia ingin memberikan kita akhir yang sesuai dengan harapan. Apa harapannya? Masa depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan yang penderitaan hal-hal, bukan seperti itu. Dengan apa kita percaya? Dengan iman. Karena firman Tuhan katakan di Ibrani 11 ayat 1 bilang, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Waduh, luar biasa ya firman Tuhan bilang. Nah, iman adalah bukti dari hal-hal yang kita nggak lihat. Pikiran-pikiran Tuhan tentang masa depan kita tidak kita lihat. Ya, pikiran itu nggak kita lihat, tetapi semua itu sangat nyata. Seperti matahari yang akan terbit besok pagi, kita dapat mengatakan bahwa iman merangkul pemikiran Tuhan tentang masa depan kita saat ini. Tuhan, sekali lagi, Tuhan sedang memikirkan bisnis kita, memikirkan kesehatan kita, memikirkan kesuksesan kita, memikirkan sukacita dan tujuan ilahi kita. Nah, lalu pertanyaannya begini, apa yang kita pikirkan? Apakah kita sepakat dengan pikiran Tuhan? Apa kita join? Yes, aku sepakat Tuhan. Ya, Yakobus 1 ayat 1 bahwa kita memikirkan. Jadi di firman Tuhan kata gini, oleh karena itu pikirkan apa yang baik, apa yang suci, apa yang kudus, apa yang berkenan, apa yang patut dipuji, yang panis didengar. Pikirkan semua itu. Kita sepakat nggak sama yang pikiran Tuhan? Ya. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa, wow, jadi waktu Allah melihat kita, Dia melihat roh yang ada di dalam diri kita. Jadi waktu musuh melihat kita, dia nggak lihat Iwan, dia melihat roh yang di dalam kita. Makanya depresi kita bisa kalahkan, sakit penyakit kita bisa sudah dikalahkan oleh karena Kristus, termasuk kemiskinan, kebangkrutan, kebodohan.
Yesus sudah kalahkan semua. Kutuk udah diberesin sama dia. Nah, 2 Timotius 2:15 begini, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang terus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Nah, belajarlah dengan tekun sebagai orang yang layak di hadapan Allah. Seorang yang tidak usah malu, maksudnya apa? Memperlihatkan diri kita yang sudah dilayakkan oleh Allah itu. Nah, luar biasa firman Tuhan. Ya, yang terakhir Yohanes 16 ayat 8-11 bilang begini. Kalau ia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa. Ya. Roh Kudus maksudnya datang. Kalau ia datang, Roh Kudus akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, dan mereka tetap tidak percaya padaku akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ya. Jadi maksudnya apa? Roh Kudus tidak akan menghakimi orang percaya. Roh Kudus menghakimi orang yang belum percaya. Ya, datang supaya apa? Supaya mereka tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mungkin dari situ dari teman-teman bisa dapatkan poin-poinnya bahwa kita sebagai orang-orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita telah menerima yang namanya otoritas orang percaya. Inilah jati diriku sebagai orang percaya. Inilah aku orang benar. Inilah aku orang yang mengenal Allah. Yang musuh aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Sekian dan terima kasih. Haleluya. Kita beri tepuk tangan, luar biasa. Ya, untuk memahami, judulnya memahami kasih Allah, ya, ini luar biasa. Jadi masing-masing memahaminya berbeda-beda, ya. Nah, jadi banyak yang dulu yang mungkin banyak ditolong, banyak lebih mengenal berapa besar kasih Allah itu, ya. Seperti Pak Iwan pernah ditolong itu waktu kejadian Ternate, diselamatkan satu keluarga. Bisa memahaminya berbeda. Saudara yang mempunyai masalah keluarga ditolong bisa memahami kasih Allah berbeda-beda semua, ya. Oke, kita malam ini akan masuk di breakout room sekitar 20 menit. Dalam grup kita saling share bagaimana masing-masing memahami kasih Allah, ya, dari versi kita masing-masing, pengalaman kita masing-masing, dan kita setelah itu saling mendoakan, ya, saling memberkati. Saya kasih waktu sekitar 20 menit, ya. Ini langsung otomatis. Silakan Pak Bena. Sudah balik semua. Iya, saya tadi bersama-sama Pak Dr. Gigi Iwan ini saya sudah banyak berkat dari kesaksian-kesaksiannya Pak Iwan, ya. Tapi dari apa yang tadi kita semua kan dapat berkat dari apa yang saya cuma tadi share bahwa yang paling utama tentang memahami kasih Allah itu yang tadi Pak Iwan sudah sampaikan, itu tadi Pak Iwan sudah mengambilnya dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua itu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini kuncinya untuk bisa memahami kasih Allah itu. Tetapi berubahlah, transformasi oleh pembaruan pada budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi untuk bisa mengenal Allah, mengenal kasih Allah itu harus ada perubahan mindset. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan, ya. Jadi itu disebut dengan metanoia. Jadi keselamatan di dalam Kristus dimulai dari perubahan mindset, perubahan pemikiran, sehingga tujuannya kita bisa membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Itu tujuannya. Itu memahami kasih Allah itu, memahami pikirannya. Jadi bagaimana caranya? Tentunya kita harus menerima kasih itu terlebih dahulu. Tadi sudah dijelaskan. Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya akan dia, karena kita sudah punya free will, barang siapa yang percaya akan dia, tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Tentu itu adalah tujuan utamanya, hidup yang kekal itu ya surga itu ya. Tetapi dalam dunia ini, dan tadi sudah dijelaskan di 217 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal engkau tadi di Roma 12, mengenal kehendak Bapa. Itu adalah hidup yang kekal. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus itu. Jadi mengenal Allah, hidup yang kekal itu karena Tuhan Yesus yang naik ke atas kayu salib sehingga mati buat kita semuanya, sehingga dengan demikian dosa-dosa diampuni, ada pengampunan dosa. Sehingga hidup itu diperdamaikan dengan Allah. Hidup yang tadinya itu terputus hubungan dengan Allah sehingga tidak bisa memahami kasih Allah itu, sekarang oleh Tuhan Yesus disambung, diperdamaikan, dan bahkan lebih daripada itu, saudara. Jadi akibat daripada kita itu menerima Yesus, kita mengenal Allah melalui Injil Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, bagi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya akan namanya. Artinya, saudara, kita ini didekatkan dengan Allah itu. Yang tadinya begitu jauh, sekarang didekatkan dalam satu keluarga Allah. Ini yang luar biasa nih. Kekristenan suatu relationship dalam suatu keluarga di mana kita bisa menyebut dia dengan Bapa. Ketika kita mengatakan Bapa, Bapakku yang di sorga, tidakkah kita ada merasa getaran dalam hati kita untuk kita bisa memahami kehendak dia? Sehingga dengan demikian, saudara-saudara sekalian, sehingga dengan kita memahami karena dialah Bapak kita, kita ini mau diproses supaya sifat-sifat kita ini menjadi sifatnya Bapak, karena kita ini anaknya. Jadi kedagingan kita ini seumur hidup kita ini adalah sekolah kehidupan. Ini diproses melalui firman Tuhan. Tadi Pak Iwan katakan, hiduplah dalam firman, hiduplah dalam kebenaran. Maka kedagingan kita ini akan menuruti akan firman Tuhan. Dan Roh Kudus, Roh penghibur, Roh kebenaran akan memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Sehingga tujuan utamanya dari mengenal Bapa itu adalah kita menjadi serupa dengan dia. Karakternya. Galatia 5, 22-23. Ada kasih. Ada sukacita. Ada damai sejahtera. Kebaikan. Kemurahan. Kesabaran. Kesetiaan. Kelemah lembutan. Penguasaan diri. Itu antara lain sifat-sifat daripada Bapa. Sehingga dengan sifat-sifat itu, kita akan lebih memahami kehendak Bapa. Dan itu yang akan berlanjut sampai pada hidup kekal yang sesungguhnya di dalam surga. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Minta Pak Iwan berdoa untuk kita semua. Pak Iwan. Ya. Oke. Doakan kita semua, Pak. Jadi Pak Iwan ini ternyata dia ini seorang dokter gigi, istrinya dokter gigi juga, anak-anaknya dokter gigi. Ruang prakteknya itu sudah dirombak dengan alat-alat yang begitu bagus sekarang ini. Ternyata Tuhan sudah persiapkan sebelum pandemi. Sehingga sekarang mestinya kan dokter gigi itu tidak boleh praktek, saudara, pada awal-awalnya. Tapi ternyata setelah dia Iwan ini tidak praktek 3 bulan mungkin ya. Setelah itu dia mencari kehendak Tuhan, Tuhan memberitahukan sesuatu, ada keberanian. Dan sekarang ini katanya yang lain resesi, Pak Iwan resepsi, saudara. Karena pasien-pasiennya begitu banyak. Tapi itu dia katakan, itu bukan tujuannya. Tujuannya adalah memahami kehendak Bapak tadi, karakter itu. Itu bonusnya. Ayo Pak, sekarang Bapak doakan kita semua. Ya, oke. Teman-teman, kita satukan hati dalam doa. Bapak, kami ucap syukur untuk fellowship malam hari ini. Kami berkati Pak Bernard, saya memberkati Pak Santoso, Pak Rifan, Pak Ferry, Pak Halim, Pak Heli, Pak Bambang, Pak Hendro, Pak Indra, Pak Dirgo, Pak Miki,
Pak Beni, Pak Suhardi, Pak Hendra, dan Pak David, dan semua teman-teman yang hadir malam hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus, semua akan penuh roh hikmat dan roh pewahyuan yang baru untuk mengenal Allah lebih lagi. Dan waktu hati mereka siap, firman Tuhan yang hidup itu akan datang dan maksimal hidup kita semua. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Tuhan hanya mau kita mempersiapkan hati untuk menerima yang terbaik dari Dia. Waktu hati kita siap, Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita sesuai porsi yang kita siapkan. Terimalah berkat penyertaan, berkat perlindungan, berkat anugerah yang telah diberikan oleh Allah Bapa di surga, memenuhi kehidupan kita semua untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, untuk menjangkau jiwa, untuk memenangkan orang-orang yang terhilang, untuk membawa mereka yang binasa, untuk datang mengenal pada Yesus. Dan biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan, dimuliakan. Di dalam nama Yesus, kami semua yang ada di sini Tuhan, teman-teman yang ada di sini juga diberkati dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam rumah tangga. Hal-hal yang kami hadapi adalah hal-hal yang biasa, karena kami sedang berjalan dengan Allah yang luar biasa. Dan kami percaya persoalan-persoalan akan menyingkir pada waktu kami tahu dengan siapa kami berjalan. Di dalam nama Yesus, semua kami penuhan Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, luar biasa Pak Iwan. Oke, kembali saya kembalikan ke Pak Presiden, Pak Santoso, dan wakilnya Pak Indra. Silakan Pak. Ini juga sambut Pak Rifan, sudah masuk di grup kita ini, City Chapter. Selamat bergabung Pak Rifan. Ya, disambut Pak Santoso, silakan Pak. Silakan Pak Rifan, dibuka mic-nya itu yang pojok itu. Nah. Pak, terima kasih Pak Iwan. Pak, semoga Bapak juga dimasukkan di grup City Chapter mulai kapan itu. Nanti kalau ada fellowship bisa gabung juga. Pak Ferry, dadah, terima kasih Pak Ferry sudah join. Wah, ini capek-capek nih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Silakan Pak Indra kalau ada yang mau disampaikan. Pak Indra. Amin Pak Indra. Ya, malam hari ini fellowship-nya sangat bermanfaat sekali, khususnya bagi saya. Di break room tadi sangat berkesan sekali apa yang diutarakan oleh Dr. Hendro dan Pak Ferry juga. Rasanya fellowship yang seminggu sekali yang kita jalankan ini benar-benar bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas bapak-bapak yang ikut hadir pada malam hari ini.